Tak terasa malam sudah menjemput siang, bulan purnama sudah mengitari dunia, membuat dunia serasa siang karena pantulan sinarnya, yang ditemani oleh gemerlap bintang yang ada di langit. Seakan dia berkedip mesra pada sang insan yang melihatnya. Wahyu yang mengetahui sekarang adalah malam minggu langsung menyalakan motor fictionnya karena biasanya kalau malam minggu dia selalu pergi ke rumah Iqbal. Terkadang sebaliknya Iqbal yang pergi ke rumah Wahyu. Pas nyampe di rumahnya Iqbal, Wahyu langsung masuk ke kamarnya karena dia tahu kalau Iqbal sedang ada di dalam. Wahyu langsung duduk di kamarnya Iqbal. Sedangkan Iqbal yang melihat kedatangan Wahyu, langsung bangkit dari tidurnya. "Kenapa kok kayak capek gitu?" tanya Iqbal ketika melihat wajah Wahyu yang kayak ditekuk, seakan dirinya sedang dalam masalah besar. "Ada masalah?" tanya Iqbal lagi. Sedangkan Wahyu sendiri langsung mengambil gitar milik Iqbal seraya memainkannya. "Santai kawan. Aku yakin kamu pasti bisa mendapatkan Siva. Lagian cewek mana yang gak tertarik sama kamu?" kata Iqbal setelah Wahyu memainkan gitarnya tadi. "Bukan gitu kawan. Masalahnya dia itu anaknya orang kaya," kata Wahyu berterus terang. Dia ingin mendapatkan solusi setelah dia bercerita pada Iqbal kawannya tersebut. "Ah santai aja. Orang tuanya Siva baik kok. Dia tidak pernah memandang ekonomi seseorang. Mau dia miskin dia kaya baginya sama saja. Karena dia tahu kalau harta itu hanya titipan. Makanya separuh dari kekayaan orang tuanya Siva itu dia sedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Termasuk fakir miskin, yatim piatu, janda, masjid, ya intinya bagi mereka yang membutuhkan lah. Asalkan baginya orang tersebut tidak menyakiti Siva," terang Iqbal panjang lebar mengenai orang tuanya Siva. Sedangkan Wahyu begitu terkesima mendengar perkataan Iqbal tadi. Dia tidak menyangka orang tua Siva akan sebaik itu, yang biasanya jika seseorang bergelimang harta, terkadang selalu memandang rendah seseorang, bahkan terkadang sombong dengan harta yang ada. Namun beda dengan Pak Herman dan Bu Zainab, yang tak lain adalah ortua Siva. Mereka menganggap hartanya yang ada hanyalah titipan dari Sang Maha Kuasa, yang sewaktu-waktu bisa saja diambil atas kehendaknya. Mengetahui tentang sifat orang tua Siva, Wahyu semakin mantap akan cintanya. Dia yakin bahwa cintanya akan berjalan dengan skenario yang dia inginkan, layaknya FTV yang dia tonton. Tatkala sedang asyiknya bercerita, tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan tamparan keras dari luar. Saking kerasnya hingga terdengar dari kamar Iqbal, dan sekejap kemudian terdengar seseorang menangis sesenggukan, yang tak lain adalah Bu Yuni. Dia mendapat perlakuan kasar dari suaminya ketika bertengkar hebat sedari tadi. Karena mengetahui kalau suaminya itu selingkuh dengan wanita lain ketika sedang kerja di luar kota, Iqbal yang mendengar ada keributan di antara orang tuanya, langsung pergi meninggalkan Wahyu sendirian. "Mulai sekarang kita cerai," kata Pak Amir dengan lantangnya di depan sang istri yang menangis itu. Iqbal terkaget bukan main ketika mendengar perkataan ayahnya tersebut, karena dirinya tidak tahu mengenai permasalahan yang terjadi. "Baguslah kalau kamu menceraikan aku, karena aku sudah muak dengan semua ini," kata Bu Yuni seraya pergi ke kamarnya. Pas tiba di depan Iqbal yang termenung tidak percaya dengan semua itu, dia hanya memandang sinis kepada anaknya tersebut. Nampaknya dia pergi ke kamarnya hanya untuk mengambil pakaian, kemudian pergi tatkala sudah selesai dimasukkan ke dalam kopernya. Melihat ibunya yang mau pergi, Iqbal langsung menghentikan langkah kakinya. "Bu, tolong jelaskan padaku ada apa ini?" tanyanya dengan mimik yang sangat menyedihkan.
Air matanya tak lagi dia bendung kini menetes dengan derasnya, melewati pipinya yang putih. "Kamu jaga diri baik-baik ya nak." Cuma itu yang keluar dari mulut ibunya. Kemudian pergi meninggalkan Iqbal. Tak hanya sampai di situ, Iqbal langsung mengejarnya berharap mendapat penjelasan terhadap permasalahan orang tuanya tersebut. Namun usahanya sia-sia. Dia terlanjur pergi dengan mobil taksi yang sudah dia pesan tadi waktu di dalam kamarnya. Melihat kondisi yang tiba-tiba memilukan hatinya tersebut, Iqbal langsung duduk dengan lutut sebagai penopangnya. Tangisnya sudah semakin menjadi-jadi. "Tidak!" teriaknya histeris dengan apa yang telah terjadi pada keluarganya. Karena dengan sekejap kilat semua sudah musnah. Dirinya sendiri tidak tahu apa permasalahan sebenarnya. Dan kini dia harus menghadapi realita yang sangat memilukan hatinya. Bahkan bukan cuma pilu. Kejadian tersebut telah menghancurkan mentalnya sebagai seorang pemuda. Wahyu yang sedari tadi ada di dalam tidak berani keluar karena pertengkaran tersebut. Dirinya langsung keluar ketika mendengar teriakan Iqbal yang lantang. Dia langsung berlari ketika melihat kawannya tersebut hanya menamparkan pipinya berulang-ulang, yang seakan tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dan dengan persahabatan yang kental dan rasa iba yang mendalam, Wahyu langsung memeluk Iqbal dengan erat. Dia begitu mengerti apa yang dirasakan Iqbal sekarang, begitu sakit yang sangat menyakitkan. Sedangkan Iqbal sendiri masih tetap dengan yang tadi. Tangisnya masih saja menderu meski sudah dapat perhatian lebih dari sahabatnya. Namun kali ini yang dia butuhkan bukan perhatian seorang sahabat, melainkan perhatian seorang ibu dan bapak. Dan itu tidak dia dapati sekarang. Setelah lama menangis sesenggukan, akhirnya Iqbal bangkit setelah menyeka air matanya sendiri. "Terima kasih ya kawan, kamu selalu ada di saat aku butuh. Bisa gak kamu nginep di sini malam ini?" kata Iqbal memohon kepada Wahyu untuk menemaninya, karena hatinya yang sedang hancur itu. "Santai aja kawan, aku akan selalu ada untukmu kok," kata Wahyu seraya menepuk pundaknya berkali-kali. Dan mereka langsung masuk ke dalam. "Kalau lapar ambil aja di dapur. Atau kalau mau makan ringan ambil aja di kulkas," kata Iqbal seraya masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Wahyu berada di kamar tamu, seraya duduk bersandar di kursi. Keadaan kawannya tadi juga ikut membuat hatinya pilu. Bagaimanapun dia juga merasakan apa yang Iqbal rasakan. Cukup lama juga Iqbal berada di dalam kamarnya. Ternyata di sana Iqbal bingung mau ngapain ke depannya. Dia berharap tidak akan menjadi orang seperti halnya anak yang broken home di luaran sana yang menjadi preman jalanan, atau bahkan orang yang meresahkan warga. Iqbal pun mencoba menenangkan pikirannya dengan mengambil nafas dalam-dalam dan membuangnya lewat mulut. Setelah itu dia pergi menemui Wahyu berada. "Maaf ya kawan atas kejadian yang tidak mengenakan tadi," kata Iqbal setelah berada di dekat Wahyu. Dia merasa kejadian tadi sangat membuatnya malu, apalagi kepada sahabatnya tersebut. "Santai aja kawan, aku kan sahabat kamu. Tidak usah berlebihan seperti itu," kata Wahyu menenangkan hati Iqbal.